Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada materi sistem persamaan linier dua variabel bagian yang kelima, yang akan menyajikan review materi sistem persamaan linier dua variabel yang disajikan secara komprehensif, ringkas, lengkap, dan mudah dipahami. Silahkan disimak dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada materi review ini tentu disajikan bagi kalian yang telah menyimak atau belajar pada materi-materi yang disajikan sebelumnya berkenaan dengan pengantar SPLDV, kemudian penyelesaian SPLDV, metode grafik, metode substitusi maupun metode eliminasi. Sehingga dengan review ini harapannya kalian bisa mengingat kembali dan tentunya dengan waktu yang relatif lebih singkat. Oke, pada review kali ini akan disajikan berkenaan dengan persamaan linier dua variabel, sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan menggunakan metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Dan kemudian bagaimana kita bisa memodelkan permasalahan yang diberikan ke arah sistem persamaan linier dua variabel, dan kemudian nanti kita gunakan metode penyelesaiannya baik mungkin secara substitusi ataupun eliminasi. Silahkan disimak dengan baik. Mudah-mudahan pemahaman kalian mengenai SPLDV ini utuh, dan tentunya pada kesempatan kali ini kalian mudah dalam memahaminya. Oke, untuk menghantarkan ke sistem persamaan linier dua variabel, perhatikan beberapa contoh persamaan berikut ya. Ingat, persamaan adalah kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Nah, pertanyaannya adalah dari persamaan yang diberikan, berapa banyak variabel pada setiap persamaan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, 3x plus 4y sama dengan 12. Ini adalah persamaan dengan variabel x dan y, dua-duanya berderajat 1 ya. Berarti variabelnya ada x dan y berderajat 1, ada dua variabel ya. Kemudian P min Q sama dengan 10. Ini adalah persamaan dengan dua variabel yaitu P dan Q, dua-duanya berderajat 1 ya. Disajikan dalam bentuk implisit. Berikutnya Y sama dengan setengah X min 7. Nah, ada dua variabel yaitu variabel Y dan X yang dua-duanya berderajat 1 ya. Ada dua variabel, disajikan dalam bentuk eksplisit, Y sama dengan ya. Berikutnya 3A min 5B plus 15 sama dengan 0. Ada variabel A, variabel B. Jadi ada dua variabel di sini, dua-duanya berderajat 1. Kemudian 2M per 3 min N per 5 sama dengan 8 ya. Ada variabel M, ada variabel N. Jadi ada dua variabel. Kemudian 2C per 5 sama dengan D per 7. Ada variabel C, ada variabel D. Jadi ada dua variabel. Maka disimpulkan bahwa keenam persamaan yang disajikan semuanya memiliki dua variabel dan semua variabel berderajat 1. Nah, maka persamaan di atas disebut persamaan linier dua variabel. Persamaan karena kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, linier karena variabelnya berderajat 1, dua variabel, di setiap persamaan ada dua variabel. Secara umum persamaan linier dua variabel bisa disajikan dalam bentuk AX plus B sama dengan C. Ini adalah bentuk implisit ya. Jadi suku yang mengandung variabel berada di ruas kiri, dengan catatan nanti A, B, C anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya, sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV yang seperti apa? Nah, adalah
kumpulan dari dua persamaan linear, kumpulan dari paling tidak dua persamaan linear dua variabel ya. Jadi kumpulan dua persamaan linear dua variabel yang bisa disajikan dalam bentuk eksplisit seperti ini di setiap persamaan. Jadi misalkan persamaan pertama A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, maka ini dikatakan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Jadi kumpulan paling tidak dua persamaan linear dua variabel. Kemudian nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan di atas atau persamaan tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi nanti nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini merupakan himpunan penyelesaian. Dan kita akan menemukan atau mencari nilai X dan Y itu nanti dengan beberapa metode ya. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yang kita akan pelajari yaitu metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Kita mulai dari metode yang pertama, penyelesaian SPLDV dengan metode grafik ya. Nah, perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel metode grafik. Yang pertama nanti gambar masing-masing persamaan linear dua variabel dengan cara pilih dua titik sembarang lalu plot dua titik tersebut pada koordinat kartesius dan gambarkan garis yang melewati dua titik tersebut ya. Jadi pada intinya kita diminta untuk menggambarkan masing-masing persamaan linear dua variabel pada koordinat kartesius. Sementara langkah menggambar grafik sebagaimana di video berkenaan dengan menggambar grafik itu kita diminta memilih dua titik sembarang yang kemudian kita plot pada koordinat kartesius, kemudian kita hubungkan kedua titik itu dengan garis ya. Titik potong dari dua garis yang didapat dari masing-masing PLDV merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi nanti yang merupakan penyelesaian SPLDV merupakan titik potong dari kedua garis. Oke, sekarang kita coba aplikasikan. Kita diminta dengan menggunakan metode grafik menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Persamaannya adalah 2y min x sama dengan 0, 2x plus 4y sama dengan 8. Jadi ada dua persamaan linear dua variabel. Kita diminta untuk menggunakan metode grafik mendapatkan penyelesaiannya. Oke, sebagaimana langkah yang diberikan, tujuan kita harus menggambarkan dua grafik dari 2y min x sama dengan 0 dan 2x plus 4y sama dengan 8 ya. Oke, kita mulai dari 2y min x sama dengan 0, kita pilih dua titik sembarang, misalkan x sama dengan 0, maka nanti 2y sama dengan 0 ya, karena x-nya diganti dengan 0. Maka didapat y sama dengan 0, satu titik yang pertama 0,0 misalkan kita beri nama titik A ya. Titik yang kedua misalkan kita pilih x-nya sama dengan 6 ya, tentu berarti 2y dikurangi 6 sama dengan 0, 2y sama dengan 6 ya. Maka y-nya sama dengan 3. Kita dapat titik yang kedua kita beri nama titik B 6,3. Kemudian kita plot titik A 0,0 pada koordinat kartesius dan titik B 6,3, kemudian kita hubungkan garis yang menghubungkan dua titik A dan titik B. Maka garis ini adalah garis 2y min x sama dengan 0 atau 2y sama dengan x ya. Oke, garis yang kedua 2x plus 4y sama dengan 8. Kita pilih dua titik sembarangnya, misalkan x sama dengan 0, maka 4y sama dengan 8, y-nya sama dengan 2. Kita peroleh titik yang pertama 0,2, kita beri nama titik P. Titik yang kedua kita pilih y-nya sama dengan 0 ya. Maka 2x ditambah 4 kali 0 sama dengan 8, 2x sama dengan 8, maka x sama dengan 4. Maka titik yang kedua 4,0 kita beri nama titik Q.
Kemudian kita plot dua titik ini pada koordinat kartesius P 0,2, Q 4,0. Setelah itu kedua titik tersebut yaitu titik P dan Q kita hubungkan dengan garis lurus. Garisnya berarti melewati dua titik tersebut. Maka garis ini adalah garis 2x plus 4y sama dengan 8. Penyelesaian dari sistem persamaan di atas, persamaan 2y min x sama dengan 0 dan 2x plus 4y sama dengan 8 merupakan titik potong dari kedua garis. Nah, berarti titik potongnya adalah di 2,1, misalkan titik Z. Jadi titik Z 2,1 ini merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi penyelesaiannya adalah Z 2,1. Jadi X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Untuk menguji apakah penyelesaian ini benar atau tidak, maka coba dicek. Berarti X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 1 pada persamaan masing-masing ya. Berarti nanti 2, Y-nya 1, 2 kali 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, betul ya. Ini berarti X-nya 2, berarti 2 kali 2, 4. Y-nya 1, 4 kali 1, 4. 4 tambah 4, 8. Nah, berarti bisa dipastikan bahwa 2,1 merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Oke, yang kedua, misalkan persamaannya adalah Y sama dengan X plus 2 dan 5X min 2Y sama dengan 8 ya. Oke, untuk mendapatkan selesaiannya sekarang kita tentukan atau kita plot masing-masing dari garis Y sama dengan X plus 2 dan 5X min 2Y sama dengan 8 karena nanti selesainya merupakan titik potong dari kedua garis itu. Untuk garis Y sama dengan X plus 2 kita pilih dua titik sembarang, misalkan X sama dengan 0 maka Y sama dengan 0 plus 2 atau 2. Kita peroleh titik yang pertama 0,2 kita beri nama titik A misalkan ya. Yang kedua misalkan Y yang sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X plus 2, tentu X sama dengan min 2. Kita peroleh titik yang kedua adalah min 2,0, kita beri nama titik B, kemudian kita plot titik A 0,2, berarti tepat pada sumbu Y. Titik B min 2,0 berada di sumbu X. Kemudian titik A dan B ini kita hubungkan dengan garis lurus yang melewati kedua titik ini, maka garis yang didapat adalah garis Y sama dengan X plus 2. Kemudian persamaan 5X min 2Y sama dengan 8 ya. Kita pilih dua titik sembarang, misalkan X sama dengan 0 berarti min 2Y sama dengan 8, Y sama dengan min 4. Titik yang pertama kita peroleh 0, min 4, misalkan kita beri nama titik P ya. Kemudian X sama dengan 1. Kita pilih X sama dengan 1, tujuan kita agar nanti bisa didapatkan nilai X-nya bulat ya. Sehingga ketika kita plot di grafik relatif lebih mudah ya. Maka didapat 5X min 2 kali 1 sama dengan 8, min 2 pindah ruas menjadi 8 ditambah 2 ya. Berarti 5X sama dengan 10, X sama dengan 2. Titik yang kedua adalah 2,1, misalkan titik Q. Titik P dan Q kita plot ya. Titik P 0, min 4 berarti di sumbu Y, kemudian titik Q 2,1. Kemudian titik P ini kita hubungkan dengan garis, maka garis yang melewati dua titik P dan Q adalah garis 5X min 2Y sama dengan 8. Penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini merupakan titik potong dari kedua garis. Nah, kita amati titik potongnya berada di 4,6. Kita beri nama titik Z 4,6. Jadi 4,6 ini adalah penyelesaian dari sistem persamaannya. Silahkan nanti dicek untuk memastikan kebenarannya. Oke, setelah kita pelajari metode grafik ya, berikutnya kita akan pelajari mengenai belajar mengenai metode substitusi pada penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Perhatikan langkah-langkah untuk metode substitusi ya. Langkah yang pertama adalah nyatakan Y dalam X atau sebaliknya X dalam Y dari salah satu persamaan. Jadi kita diminta menyajikan persamaan dalam bentuk eksplisit ya. Bisa Y dalam X atau X dalam Y. Kemudian substitusikan persamaan dalam Y atau dalam X. Jadi substitusikan itu gantikan nanti ya. Persamaan dalam Y atau dalam X sebagaimana yang kita pilih di langkah yang pertama.
yang telah didapat pada langkah pertama ke persamaan lainnya. Jadi kalau ya persamaan satu yang kita bentuk secara eksplisit, ya berarti nanti kita gantikan. Kalau misalkan Y sama dengan bla 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 X, nanti Y kita gantikan di persamaan yang kedua. Kemudian gantikan X atau Y yang diperoleh pada langkah kedua pada salah satu persamaan. Jadi nanti di langkah kedua tentu akan kita dapatkan salah satu nilai dari variabel yang kita dapatkan. Kemudian setelah itu di langkah ketiga nilai itu kita substitusikan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lainnya. Sehingga nanti nilai X dan Y yang diperoleh merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut ya. Oke, lebih jelasnya perhatikan dengan metode substitusi tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut dengan XY anggota bilangan real ya. Yang pertama, X sama dengan Y plus 5 dan 2Y plus X sama dengan 17. Kalau kita amati di permasalahan nomor 1 ini X sudah disajikan ya, persamaannya sudah disajikan dalam bentuk eksplisit ya, X dalam Y. Jadi X sama dengan Y plus 5. Karena sudah, maka ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang lainnya atau persamaan yang kedua, yaitu 2Y plus X sama dengan 17. Artinya nanti X akan kita ganti dengan Y plus 5. Jadi substitusi itu mengganti ya. Oke, X kita ganti dengan Y plus 5, maka 2Y ditambah Y plus 5 sama dengan 17. Jadi X ini diganti dengan Y plus 5 ya. Berikutnya 2Y plus Y bisa kita jumlahkan ya, karena sudah sejenis sukunya. Berarti 2Y ditambah Y, 3Y, 5 pindah ruas menjadi mengurangi, 17 dikurangi 5 sama dengan 12. 3Y sama dengan 12, tentu Y sama dengan 4 ya. Oke, langkah yang ketiga, nilai yang Y yang didapat ini kemudian kita substitusikan atau kita gantikan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai X ya. Misalkan kita substitusi ke X sama dengan Y plus 5, maka nanti Y akan kita ganti dengan 4. Maka X sama dengan 4 ditambah 5, X-nya sama dengan 9. Nah, maka kita sudah dapatkan himpunan penyelesaian XY-nya, X-nya 9, Y-nya 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 9,4. Nah, X-nya 9, Y-nya 4. Bisa kita uji, misalkan kita masukkan ke masing-masing persamaan ya. X-nya 9, berarti 9 sama dengan 4 tambah 5. Betul ya? Oke, Y-nya 4, 2 kali 4, 8 ditambah 9, 17. Oke, betul. Ya, biasakan nanti kalau sudah menemukan penyelesaiannya, kalian bisa uji ke persamaan masing-masing dan harus benar ya. Yang kedua, 3X min 2Y min 3 sama dengan 0 dan 6X min 2Y min 8 sama dengan 0. Karena masing-masing persamaan masih disajikan dalam bentuk implisit, maka salah satu kita ubah ke dalam bentuk eksplisit. Misalkan nanti 3X min 2Y min 3 sama dengan 0 ini kita ubah dalam bentuk eksplisit atau X dalam Y. Tentu nanti min 2Y dan min 3 kita pindah ruas, jadinya 2Y plus 3, karena di sini 3X, maka nanti dibagi dengan 3. X sama dengan 2Y plus 3 dibagi 3. Jadi langkahnya min 2Y dan min 3 kita pindah ruas ke ruas kanan, jadinya 2Y plus 3. Agar ruas kiri hanya X, maka kedua ruas dibagi 3, sehingga diperoleh X sama dengan 2Y plus 3 per 3. Kemudian bentuk ini kita substitusi ke persamaan lainnya, yaitu ke 6X min 2Y min 8. Jadi substitusi ke 6X min 2Y min 8 sama dengan 0. X diganti nanti dengan 2Y plus 3 per 3. Maka 6 dikali 2Y plus 3 per 3 dikurangi 2Y min 8 sama dengan 0. Nanti 6 itu bisa kita sederhanakan dengan 3, dapatnya 2. 2 kali 2Y 4Y, 2 kali 3 6 ya. Berarti 4Y plus 6 min 2Y min 8 sama dengan 0. Yang sejenis 4Y dikurangi 2Y dapat 2Y, 6 dikurangi 8 dapat min 2. Maka 2Y min 2-nya pindah ruas sama dengan 2 ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini 2Y, 2-nya pindah ke ruas kanan, min 2-nya jadinya 2. 2Y sama dengan 2, maka Y sama dengan 1. Setelah itu kita substitusi ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai X. Misalkan kita masukkan ke 3X min 2Y min 3 sama dengan 0. Y kita ganti dengan 1, maka 3X min 2 kali 1 min 3 sama dengan 0. Min 2, min 3, min 5 pindah ruas jadi 5. 3X sama dengan 5, X sama dengan 5/3. Nilai X dan Y sudah kita dapatkan. X-nya 5/3, Y-nya sama dengan 1, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 5/3,1. Silahkan nanti dicek di persamaan, dipastikan hasilnya adalah benar ya. Oke. Kemudian kita review untuk penyelesaian SPLDV bagian ketiga mengenai metode eliminasi ya. Jadi kalau di substitusi intinya adalah pertama kita bentuk salah satu persamaan dalam bentuk eksplisit ya, Y dalam X atau sebaliknya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang lain untuk mendapatkan nilai salah satu variabel. Setelah didapat dimasukkan ke salah satu persamaan sehingga dua variabel bisa ditemukan dan itu penyelesaiannya. Maka pada metode eliminasi ini kita pertama nanti tentukan variabel dari kedua persamaan yang akan dieliminasi. Dieliminasi itu berarti dihilangkan ya. Misalkan variabel X. Nah, maka nanti kita fokus di variabel X. Untuk yang kedua itu konstanta atau koefisien dari variabel X itu disamakan ya. Caranya ya bisa dikalikan atau dibagi kedua persamaan sehingga koefisien dari variabel yang mau kita eliminasi koefisiennya sama. Setelah itu jika konstanta atau koefisien dari variabel yang akan dieliminasi tandanya sama, positif semua atau negatif semua, maka kurangkan salah satu persamaan ke persamaan yang lain. Kalau tandanya berbeda kita jumlahkan. Maka akan kita dapat salah satu nilai dari variabel itu kemudian substitusi ke persamaan salah satu persamaan untuk mendapatkan variabel yang lain. Maka himpunan penyelesaiannya akan kita dapatkan. Untuk lebih jelas perhatikan dua contoh berikut, tentukan himpunan penyelesaian menggunakan metode eliminasi ya. Yang pertama 5X min 4Y sama dengan 8, 2X min 3Y sama dengan min 1. Jadi kita tentukan dulu nanti variabel apa yang mau kita eliminasi. Tentu untuk memudahkan kita tata kedua persamaan ini dengan urutan yang sama ya, X dan X satu lajur, Y dan Y satu lajur, konstanta dan dengan konstanta satu lajur. Oke, dengan disusun ke bawah 5X min 4Y sama dengan 8, 2X min 3Y sama dengan min 1. Jadi langkah pertama kita tentukan mana yang mau dieliminasi. Misalkan variabel X yang mau dieliminasi. Langkah kedua, koefisien atau konstanta dari variabel X harus nilainya sama. Sementara ini yang atas 5, yang bawah 2. Nah biar sama ya dikalikan kebalikannya ya. Nanti 5 dikalikan 2 artinya persamaan yang pertama kita kalikan 2 agar jadi 10. Yang kedua kita kalikan 5 kali 2 jadinya 10, jadi nanti sama. Oke, jadi persamaan yang pertama kita kalikan 2 tujuannya agar koefisien X itu bernilai 10. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 5 agar koefisien dari variabel X bernilai 10 sehingga koefisiennya nanti sama. Oke, setelah itu, setelah kita tentukan, kita kalikan di persamaan yang pertama dengan 2 di masing-masing suku ya. 5X kali 2, 10X, min 4Y kali 2, min 8Y, 8 kali 2, 16 ya. 10X min 8Y sama dengan 16. Kemudian persamaan yang kedua dikalikan 5, 5 kali 2X, 10X, 5 kali min 3Y, min 15Y, 5 kali min 1, min 5. 10X min 15Y sama dengan min 5. Nah, sekarang kita amati bahwa koefisien dari variabel X sudah sama, tandanya sama. Kalau tandanya sama berarti kedua persamaan nanti kita kurangkan ya. Berarti persamaan yang pertama dikurangkan dengan persamaan yang kedua. Kalau dikurangkan berarti 10X dikurangi 10X. Nah ini tereliminasi ya. Jadi sudah tidak mengandung variabel X lagi, sehingga variabelnya tinggal variabel Y. Berikutnya min 8Y dikurangi min 15Y. Dikurangi min 15Y berarti ditambah 15Y. Berarti plus 7Y sama dengan 16 dikurangi 5.
berarti 16 ditambah 5, 21. Y sama dengan 21/7 sama dengan 3. Nah, setelah itu salah satu nilai didapat, maka ini bisa kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan kita masukkan ke bentuk 5x min 4y sama dengan 8, nanti y diganti dengan 3. Maka 5x dikurangi 4 kali 3 sama dengan 8. 4 kali 3 itu 12, berarti 5x sama dengan 20 ya, x-nya sama dengan 4. Maka kita sudah dapatkan pasangan selesaiannya, yaitu x sama dengan 4 dan y-nya sama dengan 3. Sehingga penyelesaiannya adalah 4,3. Bisa diuji ya, berarti nanti nilai x-nya 4, y-nya 3 ke dua persamaan dan harus benar ya. X-nya 4 berarti 5 kali 4 20 dikurangi 4 kali 3 itu 12, 8. Betul ya? 2 kali 4 8 dikurangi 3 kali 3 9, 8 kurangi 9 min 1. Berarti bisa dipastikan bahwa 4,3 merupakan selesaian dari sistem persamaan dari 5x min 4y sama dengan 8 dan 2x min 3y sama dengan min 1. Oke, lanjut ke nomor 2. Setengah x min sepertiga y min 2 sama dengan 0 dan 3/4 x plus 2y plus 12 sama dengan 0 ya. Jadi sekarang koefisiennya bentuknya pecahan ya. Intinya sama, nanti kita tentukan dulu mana yang mau kita eliminasi ya dengan cara menyamakan koefisiennya. Oke, kita tata x selajur dengan x, y dengan y, koefisien atau konstanta dengan konstanta ya. Kemudian kita tentukan mana yang mau kita eliminasi ya. Misalkan x mau kita eliminasi. Perhatikan koefisiennya ini setengah, ini 3/4 ya. Kalau kita samakan pecahan ini pembilangnya, penyebut dan pembilangnya menjadi 1/4, ini berarti 2/4 yang atas ya. 2/4 dan 3/4 berarti nanti 2 dan 3 ya pembilangnya. Maka yang atas kalikan 3 agar 6/4, yang bawah dikalikan 2, 6/4 sama ya. Oke, berarti persamaan 1 kita kalikan 3, tujuannya biar hasilnya nanti 6/4 dari koefisien x. Yang kedua kita kalikan 2 agar koefisien x 6/4 sehingga koefisiennya sama. Oke. Setelah itu sekarang kita kalikan masing-masing ya. Ini berarti tadi sudah kita hitung ya. Setengah kali 3 berarti 3/2x. 3 kali 1/3 1 berarti min y. Min 2 kali 3 min 6 ya. Yang kedua 2 kali 3/4. Nah 2 sama 4 bisa membagi ya. Tinggal 2 berarti 3/2x. 2y kali 2 4y, 12 kali 2 24 ya. Oke, sekarang koefisien dari x sudah sama, yaitu 3/2. Sudah sama 3/2, tandanya sama, berarti dikurangkan kedua persamaan ya. Kalau dikurangkan berarti nanti 3/2x dan 3/2x tereliminasi karena mengurangkan hasilnya 0. Sehingga kita tinggal fokus di y. Min y dikurangi 4y tentunya min 5y, min 6 plus 24 min 30 sama dengan 0. Berarti min 5y sama dengan 30, y-nya sama dengan 30 dibagi min 5 sama dengan minus 6. Setelah dapat y, kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan y sama dengan min 6, kita substitusikan ke setengah x min 1/3 y dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi nanti y kita ganti dengan minus 6. Setengah x dikurangi 1/3 kali min 6 dikurangi 2. Ini kalau disederhanakan 6 dibagi 3 dapat 2. Min kali min plus ya. Plus 2. 2 dikurangi 2 0. Berarti setengah x sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Sehingga pasangan dari xy-nya adalah 0, min 6. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sudah kita pelajari metode grafik, metode substitusi dan metode eliminasi. Berikutnya kita disajikan berkenaan dengan permasalahan yang perlu kita modelkan terlebih dahulu dalam model matematika yang mengarah ke sistem persamaan linear dua variabel, baru kemudian kita pecahkan masalah tersebut menggunakan metode yang sesuai ya. Oke. Yang pertama, keliling suatu persegi panjang adalah 80, panjang 10 cm lebih panjang dari lebarnya. Dengan metode substitusi, tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut ya. Oke, sekarang perhatikan kelilingnya 80 ya. Ingat bahwa keliling persegi panjang itu 2 kali panjang ditambah lebar nanti ya. Kemudian di sini diberi data
panjang itu 10 lebihnya dari lebar. Berarti kalau kita tulis dalam model matematika, P sama dengan L ditambah 10 ya. Yang ditanyakan adalah P dan L. Oke, sekali lagi, keliling adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Didapat di sini kelilingnya kita ganti dengan 80 sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar ya. Nah, kemudian panjang sama dengan lebar ditambah 10. Oke, panjang sama dengan lebar ditambah 10. Maka ini bisa kita substitusikan ke 80 sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Nanti P-nya itu kita ganti dengan L plus 10. Oke, 80 sama dengan 2, P-nya kita ganti dengan L plus 10. Sementara 80 bisa dibagi dengan 2. Dapat 40, nanti L ditambah L 2L, 2L plus 10. Berarti ruas kanan 2L plus 10. Berarti 40 sama dengan 2L plus 10. Tentu 10 bisa pindah ruas kiri, jadi pengurang ya, 30 nanti. 2L sama dengan 30 atau 30 sama dengan 2L. L-nya sama dengan 15. Oke, sekarang setelah dapat L kita bisa masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan ke P sama dengan L plus 10 ya. Jadi L sama dengan 15, substitusi ke P sama dengan L plus 10. L-nya kita ganti dengan 15. P sama dengan 15 ditambah 10, maka P-nya 25. Sehingga telah kita peroleh ukuran dari panjang adalah 25 dan lebarnya adalah 15 ya. Oke, yang kedua, jumlah dua bilangan cacah sama dengan 37 dan selisihnya 7. Tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Oke, coba kita modelkan dari data yang diberikan ya. Misal dua bilangan cacah itu adalah X dan Y ya. Kalau dijumlahkan hasilnya 37, berarti X tambah Y sama dengan 37, sedangkan selisihnya 7, berarti X dikurangi Y sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Yang ditanyakan X dikali Y. Nah, kita sudah punya model persamaan linear dua variabel ada 2, maka kita jadikan menjadi sistem persamaan linear dua variabel, yaitu X plus Y sama dengan 37 dan X min Y sama dengan 7. Paling mudah kita bisa terapkan menggunakan metode eliminasi ya. Nah, apa yang mau kita eliminasi terlebih dahulu? Tentu bisa X bisa Y karena koefisiennya sudah sama. Kita pilih yang Y. Kenapa Y? Karena tandanya beda, nanti bisa dijumlahkan kedua persamaan itu ya. Oke, agar Y tereliminasi karena tandanya berbeda, maka kedua ruas kita jumlahkan, maka Y nanti saling menghilangkan ya, atau tereliminasi. Sehingga tinggal fokus X tambah X 2X, 37 tambah 7, 44. Maka diperoleh X-nya sama dengan 22. Ini kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan, misalkan substitusi ke X plus Y sama dengan 37. Maka nanti X-nya kita ganti dengan 22. Ditambah Y sama dengan 37, Y-nya sama dengan 15 ya. Oke, jadi sekarang kita tinggal selesaikan pertanyaannya. X dikali Y berarti X-nya adalah 22, Y-nya 15. 22 kali 15, 330. Oke, permasalahan yang terakhir. Harga 3 buku dan 2 pensil adalah 69.000, sedangkan harga 5 buku dan 1 pensil 87.000. Jika Rusli membeli 5 buku dan 4 pensil yang sama, tentukan berapa dia harus membayar ya. Oke, sekarang misalkan harga buku, 1 buku itu B ya. Harga 1 pensil itu P. Jadi untuk memudahkan nanti memodelkannya, kemudian diberikan data, pertanyaannya adalah harga Rusli harus membeli 5 buku dan 4 pensil yang sama dengan harga berapa? Berarti harga 5 buku dan 4 pensil yang ditanyakan. Jadi 5B ditambah 4P berapa? Ini yang harus nanti kita temukan ya. Oke, sekarang ada data harga 3 buku dan 2 pensil 69.000. Berarti 3 kali buku 3B ditambah 2 pensil, 2 kali pensil 69.000. Kemudian harga 5 buku dan 1 pensil 87.000, berarti 5B ditambah 1P sama dengan 87.000. Untuk bisa mendapatkan berapa harga 1 buku dan harga 1 pensil, kita sudah punya
dua persamaan ya, yang sudah kita menjadi sistem persamaan linear dua variabel untuk mendapatkan selesai dari B dan P. Maka kita bisa terapkan, bisa menggunakan metode substitusi ataupun eliminasi. Kalau kita lihat sajian ini, maka lebih mudah kita gunakan eliminasi ya. Kalau eliminasi berarti apa yang mau kita eliminasi terlebih dahulu? Tentu kalau kita pilih B ada 2 kali pengalian ya. Nanti untuk persamaan yang pertama dikali 5, yang kedua dikali 3. Sementara kalau kita pilih P, kita cukup mengalihkan di persamaan yang kedua dengan 2. Oke, kita pilih P yang akan kita eliminasi, tentu berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kali 2. Yang atas karena dikali 1 tetap 3B plus 2P sama dengan 69.000. Yang bawah berarti dikali 2, 10B ditambah 2P sama dengan 87 kali 2, 174.000 ya. Nah, setelah itu karena P yang mau kita eliminasi, kita amati ternyata ya koefisiennya sudah sama dan tandanya sama. Kalau tandanya sama kita kurangkan ya. Berarti nanti P akan tereliminasi. 2P dikurangi 2P habis ya. Fokus ke B, 3B dikurangi 10B min 7B, 69 dikurangi 174 min 105.000 ya. Berarti B sama dengan min 105.000 dibagi min 7, min dibagi min plus ya, 15.000. Nah, sekarang B sudah dapat, kita substitusi ke salah satu persamaan, misalkan ke 3B ditambah 2P sama dengan 69.000. B-nya nanti kita ganti dengan 15.000 ya. 3 kali 15.000 ditambah 2P sama dengan 69.000. Ini 45.000 ya, berarti 2P 69.000 dikurangi 45.000 berarti 24.000. P-nya sama dengan 24.000 dibagi 2, 12.000. Oke, nilai satu buku, harga satu buku sudah dapat yaitu 15.000 dan harga satu pensil 12.000. Maka pertanyaannya 5P ditambah 4P atau harga 5 buku ditambah 4 pensil berarti 5 kali 15.000 ditambah 4 kali 12.000. Ini adalah 75.000 ditambah 48.000 sama dengan 123.000. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya materi review dari sistem persamaan linear dua variabel, mulai dari konsep awalnya, kemudian metode penyelesaiannya, baik itu metode grafik, metode substitusi maupun metode eliminasi. Mudah-mudahan kalian betul-betul bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Senang membersamai kalian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.